Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Pratama, NIM 191366132. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan 10, yaitu membuat dan memelihara basis data geografis dalam memenuhi tugas sistem manajemen basis data. Sistem informasi geografis atau biasa kita kenal dengan GIS, tapi di sini menjelaskan yaitu sistem G. Pada zaman sekarang, di mana setelah semua orang yang mengelola dan mengoperasikan sistem G atau disebut juga dengan GIS, yaitu database bisa dibilang merupakan bagian terpenting. Saat ini hampir semua implementasi sistem G besar menyimpan data dalam manajemen basis data atau biasa kita sebut juga dengan DBMS. Perangkat lunak khusus yang dirancang untuk menangani akses multi pengguna ke kumpulan data terintegrasi. Membuat luas data DBMS untuk menyimpan data geografis dan perlu dirancang secara hati-hati dan berstruktur. Lalu diindeks untuk menyediakan kinerja query dan transaksi yang efisien. Basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis hanyalah basis data yang berisi data geografis untuk area dan subjek tertentu. Database geografis adalah bagian terpenting dari sistem G operasional, baik karena biaya pembuatan, pemeliharaan, dan juga karena dampak database geografis pada semua analisis, pemodelan, dan juga kegiatan dalam suatu pengambilan keputusan. Basis data memiliki keunggulan antara lain yaitu mengumpulkan semua data di satu lokasi dan mengurangi redundansi. Biaya pemeliharaan berkurang karena perorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Pengetahuan pengguna dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena basis data tetap konstan. Berbagai data difasilitasi dan ditampilkan data perusahaan dapat diberikan pada semua manajer dan pengguna. Keamanan data standar untuk data akses data dapat ditetapkan sebagai dan juga dapat ditegakkan. DBMS ini lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah data yang besar. Kelemahan basis data yaitu yang diperoleh untuk memelihara perangkat lunak DBMS ini bisa dikatakan juga sangat tinggi. Sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengolahan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Kinerja penggunaan tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks, di mana indeks spasial dan algoritma akses dapat diimplementasikan. DBMS juga menyediakan berbagai keunggulan antara lain yaitu sebagai model data, kemampuan dalam membuat data, indeks, sebuah bahasa permintaan, keamanan, pembayaran terkontrol, cadangan, dan pemulihan, dan juga alat administrasi basis data. Jenis DBMS terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama rasional, atau disebut juga dengan RDMBS, yaitu sebuah database rasional yang terdiri dari satu set tabel, masing-masing daftar 2 dimensi atau array, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam RDBMS. Lalu yang kedua yaitu objek atau disebut juga dengan ODMBS. Sistem manajemen basis data atau objek pada awalnya dirancang untuk mengatasi berbagai kelamaan yang terjadi pada RMBS atau rasional tadi, termasuk ketidakmampuan untuk menyediakan objek lengkap dalam database. RDBMS lebih fokus pada bisnis. ODBMS dapat menyediakan objek secara terus-menerus atau semi-permanen pada suatu diskusi atau media lain. Objek rasional atau ORDBMS itu dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang menjelaskan apa itu objek atau warna, ukuran, dan usia. Contoh perangkat ORDBMS yaitu SQL, server Microsoft dan Oracle, dan sejumlah ORDBMS dapat diperluas untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan 7 kemampuan utama. Yang kedua yaitu eksistensi DBMS geografis. Jumlah vendor DBMS komersial utama merilis ekstensi basis data spasial ke produk. ORDBMS standar mereka, IBM, menawarkan 2 solusi, DB2 Spatial Extender dan Informasi Spasial. Microsoft telah merilis kemampuan spasial dalam inti Oracle DBMS dan opsi spasial yang menambahkan fitur yang lebih canggih. Oracle Spasial adalah perluasan dari Oracle DBMS yang menyediakan dasar untuk pengelolaan data spasial, termasuk juga dengan data geografis. Dalam fungsi standar Oracle yang terdiri dari char, dat, dan juga integer, diperluas dengan persamaan geografis. Oracle Spasial mendukung 3 bentuk matris dasar. Pertama yaitu point, yang kedua polyline, dan yang ketiga yaitu polygon.
Poin itu mewakili seperti lokasi gedung, tiang listrik, rumah, dan lain-lain. Lalu polilen itu dapat mewakili seperti jalan, sungai, dan juga jalur-jalur lainnya. Lalu poligon dan poligon kompleks, yaitu seperti lubang, ditambah dengan poligon yang mewakili hal-hal seperti garis besar kota, listrik, dataran banjir, atau ladang minyak, dan juga gas. Dan dalam DBMS. Menyimpan data dalam tabel DBMS. Pertama yaitu tingkat rendah, integrasi penggunaan dengan basis data geografis. Biasanya adalah kelas objek atau disebut juga dan kadang-kadang disebut juga dengan kelas feature yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu. Misalnya, semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran air sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan kelas objek yang dapat disimpan dalam tabel data standar. Lalu, tabel adalah array dua dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek, contohnya itu kelas objek, misalnya data pipa tunggal, dan kolom berisi properti atau objek atau juga atribut. Ini merupakan tabel A sebagai tabel negara dan B sebagai tabel populasi. Lalu tabel C sebagai tabungan, di mana pada tabel A itu berisi geometri atau dalam bidang step yang berisi beberapa atribut dasar. Lalu pada gambar B populasi, yaitu sepenuhnya secara independen, tapi juga memiliki hal yang unik, yaitu pada kolom tersebut atau disebut juga dengan stat pips, menggunakan alat database standar. Kedua data tabel tersebut dapat digabungkan pada tabel C, di mana pada tabel C itu setelah digabung dapat diperlakukan sebagai tabel tunggal untuk semua operasi sistem G seperti query, tampilan, dan juga analisis. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat baru database, yang dimana terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu hanya satu dari nilai setiap sel di persimpangan baris dan kolom. Kedua, semua nilai dan kolom adalah tentang subjek yang sama. Yang ketiga, sistem baris unik. Yang keempat, tidak ada arti penting untuk urutan kolom. Yang kelima, tidak ada arti penting pada urutan baris. Merupakan pada tabel, salah satu contoh tabel database. Pada gambar yang paling atas pada gambar ini, yaitu menunjukkan tabel database pada bidang tanah untuk ketetapan suatu pajak, contohnya pada ketetapan pajak, yang bertentangan dengan beberapa prinsip code, di mana ia menyarankan bahwa transformasi yang disebut dengan bentuk normal secara beruntun meningkatkan kesederhanaan, stabilitas, dan mengurangi redundansi pada tabel database. Lalu pada gambar yang B, yaitu merupakan versi yang bersih dari tabel sebelumnya, yaitu pada tabel A, di mana pada tabel ini yaitu hanya terdiri dari satu sel tunggal dan nilai sekarang menjadi kolom terpisah. Nilai yang hilang ditambahkan pada kolom objektif dan telah ditambahkan untuk potensi yang lebih bersih daripada sebelumnya. Pada tabel C yaitu bukan data yang sama dalam beberapa nominasi agar sesuai untuk digunakan dalam aplikasi ketetapan pajak. Basis data sekarang terdiri dari tabel yang dapat digabungkan untuk menggunakan kunci umum. Lalu pada tabel D yaitu dimungkinkan untuk mengeksekusi query SQL nantinya. Lalu yang keempat yaitu SQL, karena bahasa query database diadopsi oleh hampir semua database mainstream adalah SQL, atau disebut juga dengan struktur atau standard query language. Ada banyak buku latar belakang yang bagus untuk manual dalam implementasi sistem SQL ini, sehingga hanya detail singkat dan yang akan disajikan. SQL juga dapat digunakan secara langsung melalui antar muka baris perintah interaktif, mungkin dikomplikasikan dalam bahasa pemrograman. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural atau berorientasi pada objek, misalnya Java atau JPagat, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom dari data tabel. Ada 3 jenis kunci persyaratan SQL. Yang pertama yaitu DDL, yaitu Data Definition Language, lalu DML, Data Manipulation Language, dan ketiga DCL yaitu Data Control Language. Dalam SQL, pernyataan bahasa definisi data digunakan untuk mengubah dan juga menghapus dari struktur basis data relasional. Itu buat tabel perintah digunakan untuk mengidentifikasi tabel atribut yang akan dikandungnya, dan kunci utama kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan secara unik, SQL untuk membuat tabel dan untuk menyimpan data. Ini merupakan salah satu contoh dari SQL. Dalam SQL juga memasukkan pemerintah seperti memasukkan negara. Contohnya di sini dalam memasukkan negara dalam bentuk nilai ke dalam poligon seperti memasukkan nilai koordinat itu X dan Y. Dan dapat kita lihat ini merupakan nama, misalkan pada negara Kenya. Jadi dari
poligon yang ada di dalamnya. Pernyataan bahasa manipulasi data digunakan untuk mengambil dan manipulasi data. Objek dengan ukuran yang lebih besar dari 11.000 dapat diambil dari 3 negara menggunakan pilihan pernyataan, pilihan nama negara, nama dari negara, dan asal bentuk negara kurang dari 11.000. Dalam sistem ini, area dihitung secara otomatis dari bidang menggunakan fungsi DBMS dan tidak perlu disimpan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas manajemen basis data. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.